Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa ES semester 6, di mana kali ini kita akan bahas mengenai wakaf pertemuan pertama. Sebelumnya mohon maaf karena pertemuannya daring kembali. Nanti siang saya harus ada kontrol, jadi saya perlu untuk menyampaikan dulu teori tentang wakaf itu sendiri. Yang pertama mengenai pengertian wakaf. Jadi kata wakaf itu kalau secara lughah ya itu dari kata al-waqfu atau wakaf, itu berasal dari kata bahasa Arab al-waqfu waqafa yang berasal dari fi'il madhinya itu waqafa, lalu dia berartinya itu menahan. Sebagaimana kita tahu kalau misalnya dalam bahasa Arab pula, kalau misalnya ada tanda waqaf gitu ya, tanda waqaf dalam Al-Qur'an itu artinya berhenti. Sehingga sebetulnya kalau kita berbicara mengenai waqafa itu sendiri artinya bisa menahan, bisa berhenti, atau bisa juga diam di tempat, atau tetap berdiri. Jadi kata wakaf itu memiliki banyak makna. Jadi waqafa, yaqifu, waqfan, al-waqfu. Jadi wakafnya itu sendiri diambil dari kata ini, dari masdarnya yaitu waqfan, al-waqfu. Al-waqfu sendiri yang artinya pemberhentian atau penahanan atau pendiaman di tempat juga bisa. Sama artinya dengan kata habasa ya. Yabisu tabisan, dimana pada intinya artinya ya berhenti atau menahan diri tadi. Menahan atau diam di tempat. Oke. Itu mengenai kata wakaf dari sisi bahasa. Lalu kalau misalnya kita berbicara mengenai pengertian wakaf dari sisi istilah, itu kita bisa memahami dari mana ini. Al-waqfu bimakna at-tahbis ya. At-tahbis wa tasbil. Jadi bisa dikatakan artinya adalah menahan harta untuk diwakafkan lalu tidak dipindah milikkan. Jadi tidak dipindah milikan. Pada intinya gini, maksud dari berhenti tadi itu adalah ditahan. Lalu ditahannya itu adalah tidak lagi dipindah milikkan. Berarti apa? Artinya kepemilikannya tidak bisa berubah lagi. Jadi kepemilikannya sudah berpindah dan tidak bisa dipindahkan lagi. Berbeda dengan barang yang diperjualbelikan. Kita punya sepeda motor dijual, pindah kepemilikan. Si pemilik yang baru bisa menjualnya kembali. Artinya ini bukanlah konsep ini sangat berbeda dengan wakaf. Kalau wakaf itu sebagaimana memindah milikkan harta yang semula, misalnya mewakafkan tanah. Tanah dipindah milikkan dengan cara wakaf. Maka harta yang sudah diwakafkan tersebut nggak bisa diapa-apain lagi. Karena harta tersebut hanya bisa digunakan sebagaimana syariat yang ada dalam wakaf itu sendiri. Karena kepemilikan nanti akan berhenti pada kepemilikan untuk untuk kemaslahatan. Dalam tanda kutip kepemilikannya kepada Allah. Jadi itu dimiliki Allah. Manusia tidak lagi punya wewenang untuk menjualbelikan dan lain sebagainya. Jadi kepemilikannya tidak boleh berpindah. Tetapi tentu saja hal demikian itu memiliki banyak sekali perspektif dan banyak sekali perbedaan pendapat. Maka dari itu kita perlu membahas mengenai pembahasan fikihnya, pengertiannya menurut empat mazhab. Yang pertama, para ahli fikih berbeda pendapat menurut istilahnya, sehingga mereka memiliki pandangan yang berbeda mengenai hakikat wakaf itu sendiri. Wakaf menurut istilah itu yang pertama, menurut Abu Hanifah, wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Jadi kalau menurut Abu Hanifah ini definisinya agak berbeda dengan yang tadi. Jadi kalau menurut Abu Hanifah, menahan suatu benda yang menurut hukum, jadi secara hukum dia masih milik si wakif. Wakif itu adalah orang yang mewakafkan. Jadi misalnya ada seseorang wakif, orang yang mewakafkan tanah. Itu secara hukum tanahnya masih milik si wakif. Dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan.
Ya, jadi dalam rangka untuk mempergunakan dalam kebajikan itu masih diperbolehkan. Jadi kepemilikannya secara hukum masih milik si wakif. Berdasarkan definisi itu, maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif. Ya, jadi tidak dilepas dari si wakif. Jadi si wakif masih punya wewenang untuk mempergunakannya dalam ranah kebajikan. Dan di sini dibenarkan untuk menariknya kembali. Wah, ini agak berbeda memang dengan wakaf yang kita kenal di masyarakat kita. Jadi menurut Abu Hanifah, si wakif masih bisa untuk menarik kembali. Misalnya dia mewakafkan tanah, lalu tanahnya ditarik kembali, itu masih dibenarkan di sini. Dan ia boleh menjualnya, bahkan masih boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah menyumbangkan manfaatnya. Jadi mudahnya gini, kalau ada seorang wakif itu mewakafkan hartanya, maka harta ini yang boleh digunakan bukan kepemilikannya tapi manfaatnya saja, karena secara hukum kepemilikannya masih milik si wakif. Itulah definisi menurut Abu Hanifah. Karena itu mazhab Hanafi itu mendefinisikan wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda yang berstatus tetap sebagai hak milik dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan, ya, sosial, untuk masjid, untuk mushola dan lain sebagainya, baik sekarang maupun yang akan datang. Tapi kalau pakai mazhab ini akan sulit dipraktekkan di lingkungan kita, terutama di daerah Nahdliyin, ya, karena kita kenal di wakaf yang seperti ini sulit dipraktekkan, karena wakaf yang kita kenal di masyarakat kita itu kebanyakan pakainya nanti mazhab Syafi'i. Nah, nanti kita lihat mazhab Syafi'i seperti apa, karena kalau pakai mazhabnya si Abu Hanifah ini nanti akan agak sulit dipraktikkan. Kenapa? Karena definisi ini memberikan makna bahwasannya si wakif atau si orang yang mewakafkan ini masih memiliki wewenang untuk menjual, untuk menarik kembali dan lain sebagainya. Ini kan akan jadi kasus kalau misalnya ada orang yang mewakafkan tanahnya dibuat masjid misalnya, lalu ternyata tanahnya ditarik kembali oleh si penyumbangnya atau si wakifnya tadi, itu kan akan jadi masalah. Lalu kalau mazhab Maliki itu berpendapat bahwasannya wakaf itu adalah tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, hampir sama dengan yang tadi. Namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikan atas harta tersebut kepada yang lain, dan wakif berkewajiban untuk menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Nah, kalau ini lebih aman definisinya. Jadi kalau menurut Imam Maliki, ya, bahwasanya wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari si wakif secara kepemilikan, hampir sama dengan definisinya Imam Hanafi tadi. Tapi di sini wakaf ini tidak bisa ditarik kembali oleh si wakif. Artinya apa? Kalau menurut Imam Maliki, kalau ada orang yang wakaf, maka harta tersebut sudah diamankan. Mudahnya gimana? Harta yang sudah diamankan artinya tidak mungkin lagi untuk digunakan sembarangan oleh si wakif. Karena apa? Si wakif nggak bisa menarik kembali. Karena harta yang sudah diwakafkan, maslahatnya harus menjadi maslahat yang untuk ranah kebajikan, baik untuk sosial, untuk peribadatan dan lain sebagainya. Nggak boleh lagi misalnya dia menggunakannya untuk usaha pribadi, itu nggak boleh. Atau menggunakan untuk misalnya bahkan untuk kemaksiatan apalagi, ya, itu jelas nggak boleh. Jadi itu definisi menurut Imam Malik. Jadi ada beberapa perbedaan. Jadi pada intinya definisi menurut Imam Malik ini hampir sama dengan Imam Hanafi. Tapi perbedaannya adalah kalau menurut Imam Malik nggak boleh ditarik kembali. Tapi secara hukum si wakif itu masih memiliki masih memiliki hak, ya, tidak ada pelepasan harta yang diwakafkan. Jadi masih ada kepemilikannya itu masih menjadi kepemilikan si wakif. Tapi manfaatnya sudah mutlak tidak bisa ditarik kembali oleh si wakif atau orang yang mewakafkan. Oke. Itu kalau definisi menurut Imam Maliki. Bagaimana kalau menurut Imam Syafi'i?
Kalau menurut mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal ini sama ya pendapatnya, bahwasannya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwasannya wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif. Jadi kepemilikannya sudah lepas setelah sempurna prosedur perwakafan. Jadi kalau sudah diwakafkan maka kepemilikannya sudah berpindah kepada kepemilikan, jadi hartanya, manfaatnya si wakif sudah nggak boleh untuk turut campur sama sekali. Wakif tidak boleh untuk melakukan apa saja terhadap harta yang sudah diwakafkan, seperti halnya perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya. Jadi nggak boleh untuk kepemilikan pribadi, nggak boleh untuk usaha pribadi dan lain sebagainya kepada yang lain, karena kepemilikannya udah berpindah kepada kepemilikan untuk maslahat umum, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wafat, maka harta tersebut itu sudah tidak ada hubungannya dengan si wakif, karena harta yang tersebut sudah tidak dapat diwariskan kembali karena jelas kepemilikannya sudah berpindah. Harta yang diwakafkan kepada mauquf alaih, yaitu pihak yang diberi wakaf, itu sebagai sedekah yang mengikat, di mana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Jadi kalau wakif sudah memberikan kepada mauquf alaih ini bisa masyarakat, bisa nazir dan lain sebagainya ya. Nanti kita bahas lebih lanjut mengenai syarat rukunnya. Yang jelas dari definisi ini, kalau si mauquf alaih sudah memperoleh harta wakafnya, maka mauquf alaih ini berhak untuk menggunakan itu sesuai dengan kemaslahatannya. Mau dibikin masjid, musola, apapun itu terserah dari mauquf alaih, dan si wakif nggak punya wewenang untuk nggak terima. Misalnya dia mewakafkan tanahnya diberikan kepada masyarakat untuk kebajikan, lalu diakadkan silahkan saya gunakan untuk wakaf kebajikan. Lalu ternyata pada satu waktu digunakan untuk membangun masjid. Lalu si wakif bilang, wah, mbok jangan dibuat masjid, buat madrasah aja, nggak boleh. Dia nggak punya hak untuk itu, karena kepemilikannya sudah berpindah. Oke, itu definisi wakaf menurut 4 mazhab. Dan kalau dari definisi ini, definisi yang menurut mazhab Syafi'i dan Imam Ahmad inilah yang paling banyak diterapkan di Indonesia. Jadi itu kalau kita berbicara mengenai definisi menurut 4 mazhab. Lalu bagaimana kalau mazhab lain? Mazhab lain sama dengan mazhab ketiga, yaitu mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, tapi berbeda dari segi kepemilikan atas bendanya yang diwakafkan, ya, yaitu menjadi milik mauquf alaih. Kalau ada mazhab lain yang masih berpendapat di mana ada di luar dari 4 mazhab ini, kepemilikannya justru malah menjadi kepemilikan mauquf alaih, kepemilikan dari si yang menerima. Misalnya, saya mewakafkan tanah kepada masyarakat desa saya, maka tanah tersebut menjadi kepemilikan desa. Itu kalau mazhab lain. Tapi kalau menurut mazhab Syafi'i tadi enggak gitu. Kalau saya mewakafkan kepada mauquf alaih, kepada masyarakat misalnya, masyarakat itu hanya berhak untuk mengelola, tapi kepemilikannya bukan kepemilikan masyarakat. Karena apa? Karena mauquf alaih hanya sebagai pengelola. Itu kalau menurut mazhab Syafi'i dan Imam Ahmad. Dan yang banyak dipraktekkan di Indonesia itu yang menurut mazhab Syafi'i ya, dan mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Oke, itu secara definisi menurut dari wakaf itu sendiri. Sejarah kita bahas besok lagi. Kita mungkin akan langsung masuk ke agak teknis, ke rukun dan juga syaratnya. Dasar hukum wakaf kita juga bahas besok. Kita ke macamnya dulu. Jadi wakaf itu secara macam ada wakaf ahli. Wakaf ahli adalah wakaf yang dimana wakafnya itu ditujukan kepada orang-orang tertentu saja, seorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Jadi wakaf ahli itu mudahnya adalah wakaf yang ditujukan kepada golongan tertentu, ada batasan penerimanya itu. Dan ini keluarga boleh, enggak juga boleh. Dan wakaf ahli ini dalam hal ini disebut juga wakaf duri. Wakaf duri atau wakaf duri itu kan artinya dzurriyah, artinya keturunannya.
Jadi sah-sah saja kalau misalnya seorang ayah mewakafkan tanahnya kepada anaknya misalnya, boleh. Lalu apa bedanya ini dengan hibah? Bedanya kalau hibah itu kan terserah nanti penggunaan, si anak mau menggunakan untuk apapun terserah. Tapi kalau wakaf kan nggak boleh gitu. Wakaf artinya harus digunakan untuk kebajikan. Jadi kalau ada seorang orang tua yang mewakafkan hartanya kepada anaknya, maka anak itu nanti yang menjadi pemiliknya, yang orang yang berhak untuk mengelolanya. Tapi kepemilikannya nanti tergantung dari definisi mana yang mau dipilih. Mau pakai definisi Imam Syafi'i atau Imam Ahmad atau Imam Hanafi atau Imam Maliki kan gitu. Tapi yang jelas wakaf ahli ini dapat dikatakan adalah wakaf yang hanya ditujukan kepada perorangan. Jadi artinya pengelola manfaat itu tertentu hanya kepada orang-orang yang ditunjuk oleh si wakif. Lalu selain ada wakaf ahli, ada wakaf khairi. Ya, wakaf khairi ini adalah yang penting wakafnya untuk kebajikan. Jadi ini nggak tertentu kepada orang tertentu, tapi wakaf ahli itu ditujukan kepada misalnya kepada masyarakat tertentu untuk pembangunan masjid, musola, madrasah, rumah sakit, dan lain sebagainya. Jadi pada intinya untuk kebaikan dan tidak ada batasan siapa yang mengelolanya. Karena pada intinya yang penting manfaatnya itu untuk kebajikan, itu namanya wakaf khairi. Sebagaimana masjid misalnya, masjid itu kan nggak ada yang jelas itu takmirnya itu mau siapa aja nggak masalah, yang penting untuk kepentingan masjid kan gitu. Makanya boleh dalam akad wakaf itu pengelola masjidnya berubah-ubah, itu nggak masalah. Tapi kalau wakaf ahli itu misalnya digunakan untuk masjid, maka yang berhak untuk mengelola masjidnya itu ya si orang yang ditunjuk tadi. Itu kalau dari contoh-contohnya. Ya, kalau ini saya kira nanti agak ke teknis, jadi mungkin mohon maaf ini saya juga waktunya agak terbatas untuk membuat materi ini. Jadi saya cukupkan dulu sampai sekian ya. Nanti untuk PDF-nya ini saya share via WA group PDF-nya. Lalu untuk untuk tugasnya, tugas kedua ya. Tugas kedua sebagai presensi juga, coba silakan Anda setidaknya memberikan satu contoh ya. Memberikan satu contoh wakaf ya, satu contoh wakaf yang ada di desa Anda atau di lingkungan Anda, di mana wakaf tersebut, atau misalnya kalau contohnya masih sulit karena Anda harus riset ya, ini aja guys, Anda lakukan ringkasan sajalah dari yang awal sampai terakhir tadi, coba Anda ringkas dengan bahasa Anda sendiri, definisi wakaf dan juga macam dari wakaf. Oke ya, hanya dua itu aja. Contohnya besok aja kalau sudah membahas mengenai syarat dan rukun. Jadi silakan Anda buat ringkasan dari awal sampai akhir ini, diketik di Microsoft Word lalu dikumpulkan di Google Form. Nanti materinya ini, materi PDF-nya ini saya share via WA Group. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.